Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati abadi pimpinan Dayah Al-Hilal Al-Aziziyah, yang saya hormati juga yang saya hormati Abi Mudi, juga hadir Bapak Wakil Bupati Aceh Utara, anggota DPRK, para abu, para tengku, para alim yang saya muliakan dan saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, adik-adik para santri, putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Saya ini kalau diundang ke Aceh senang sekali. Mengapa? Orang Aceh itu luar biasa. Saya dulu ke Aceh pertama kali tahun 2015. Awal ke Aceh badan saya itu kurus, kira-kira 40-an kilo. Karena sering ke Aceh berat badan saya jadi 60 kilo. Mengapa kawan-kawan saya di Aceh seperti Abi Mudi gemuk-gemuk, akhirnya ikut gemuk. Dan Aceh itu sebenarnya Indonesia. Kalau berbicara Islam Indonesia gak bisa lepas dari Aceh. Mengapa? Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Ulama-ulama kami di Jawa banyak keturunan orang Aceh. Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa juga dari Aceh. Jadi Aceh ini ya nggak bisa dipisahkan dari Indonesia. Kalau masalah konflik itu kan orang politik. Kalau orang Islam, para kiai, para ulama nggak tahu itu, nggak tahu. Dan Aceh ini luar biasa. Apa luar biasanya? Cinta ulama, kuat beragama. Di Indonesia ada suku mirip dengan Aceh, suku Madura. Kebetulan keluarga saya keturunan Madura. Orang Madura ini sama dengan Aceh. Segan pada ulama, cinta pada ulama. Apa saja rujukannya ulama. Itu orang Madura. Dan kuat menolong urusan-urusan agama. Ini sebagian ahli sejarah, sejarawan mengatakan orang Madura itu dulu asalnya leluhurnya tentara Aceh. Dikirim oleh kerajaan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Jawa, lalu tidak pulang tinggal di Madura. Karakternya sama. Dan yang saya rasakan di Aceh itu, saya ini kalau ke Aceh, mulai dari Tamiang sampai ke Banda, setiap berhenti di warung gak pernah bayar. Mengapa? Begitu duduk, yang punya warung lihat wajah saya. Kadang orang lihat wajah saya sambil buka HP. Mungkin dicocokkan dengan yang ada di YouTube di mana. Setelah itu menyapa, memberanikan diri.
lalu nggak usah bayar. Ya mungkin yang lain nggak usah bayar juga ya, sama. Dan itu hanya di Aceh. Karenanya orang-orang Medan kalau ngundang saya dibawa ke warung Aceh. Mengapa? Karena tidak bayar. Ini orang Aceh ya. Dan di Jawa itu ada buah-buahan namanya Aceh, rambutan Aceh. Saya nggak tahu apa dari Aceh atau namanya Aceh. Ada rambutan binjai, rambutan Aceh. Padahal di Jawa itu banyak. Artinya apa? Aceh itu Indonesia, nggak bisa dipisahkan. Dan Islam disebarkan ke Indonesia sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fikih kita ini mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Dari dulu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga kira-kira 150 tahun yang lalu ada 3 aliran berkembang di Indonesia, di Nusantara ya. Indonesia belum lahir waktu itu. Apa? Yang 2 aliran ini datangnya dari Timur Tengah. Yang pertama Wahabi. Wahabi masuk ke Nusantara. Diperkirakan pertama kali Wahabi masuk ini ke Minang, ke Padang, tetangganya Aceh. Ini Wahabi. Kemudian Syiah ini masuk ke Indonesia pertama kali melalui Jakarta, Surabaya. Syiah. Jadi kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu muncul aliran lokal, bukan dari Timur Tengah, dari Indonesia sendiri. Apa itu? Kelompok Sufi, orang ngaku-ngaku pengikut tasawuf, tapi mengajak jamaahnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan aturan-aturan syariat yang lain. Alasannya apa? Alasannya karena sudah usul sampai kepada Allah. Itu di Indonesia. Ini tantangan awal menjelang berdirinya Republik Indonesia. Ada 3 aliran berkembang di negara kita. Sekarang ini aliran di luar Ahlus Sunnah bukan 3 lagi. Ada berapa? Apa 30? Bukan 30. Atau jangan-jangan 300, kurang kalau 300. Berapa? Mungkin ada 3000 aliran sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini terus berkembang. Karenanya memang masyarakat umat Islam, terutama adik-adik para santri, itu sangat perlu diberikan pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama dulu, guru-guru kita dulu ya, sejak dulu, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di Indonesia diajarkan melalui berbagai cara. Ada yang melalui budaya. Contohnya di negara kita ini banyak puji-pujian, sebenarnya itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak. Saya kalau di Aceh gak tahu, tapi kalau di Jawa ramai. Kalau di Jawa itu ya, begitu Wahabi ini masuk, karena Wahabi ini anti tawassul, anti istighatsah. Syiah masuk, Syiah anti sahabat. Ada puji-pujian isinya tawassul, juga memuji para sahabat. Di Aceh saya agak pernah dengar. Mengapa? Ya mungkin karena di Aceh lama konflik, atau karena apa? Akhirnya di Aceh redup. Saya kira kalau dulu asal usulnya sama. Di Jawa ini ada pujian begini sebelum sholat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan shalihan. Ya Allah, ya Muhammad, ya
Ya Umar Uthman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Gak ada di Aceh ya, gak ada. Itu di negara-negara lain, di Malaysia itu ada. Ya mungkin karena lama konflik atau apa ditinggalkan. Nah kemudian juga ya, para ulama kita ini menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui hari-hari besar Islam. Contohnya apa? Maulid Nabi. Orang menggelar maulid ini tujuannya apa? Untuk mengagungkan Rasulullah. Mengapa Rasulullah diagungkan? Karena Rasulullah memang makhluk paling itu maulid. Dan orang Aceh ini maulidnya luar biasa. Karena orang Wahabi membid'ahkan maulid. Maulid itu biasanya kan bulan Rabiul Awal, 1 bulan. Karena maulid dibid'ahkan, disesatkan sama Wahabi, orang Aceh marah. Akhirnya bagaimana? Maulid di Aceh 5 bulan. Enggak mau 1 bulan. Ayo bid'ahkan, tak tambah 4 bulan. Maulid sambung dengan Isra Mi'raj. Ada lagi yang ketularan Aceh, saudara kita di Kalimantan Selatan, orang-orang Banjar. Wahabi ngomong maulid bid'ah. Akhirnya apa? Orang Banjar merayakan maulid 11 bulan. Gak mau kalah dengan Aceh. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, libur bulan Ramadan, diganti tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan ini penting, acara-acara maulid ini penting. Mengapa? Agar umat Islam mengetahui keagungan Rasulullah. Dan memang benar-benar ada tantangannya, saudara. Apa tantangannya? Biasanya bulan Rabiul Awal, para abu, para tengku ceramah maulid, keutamaan Rasulullah. Ini ada, mulai muncul orang-orang ceramah di bulan maulid, mestinya mengagungkan Rasulullah, tetapi justru merendahkan Rasulullah. Kemarin, kira-kira sebulan lebih yang lalu, ada orang liberal. Liberal itu ya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang liberal ini corong orang orientalis, orang barat. Apa kata liberal? Kata liberal ini kadang menamakan dirinya Islam Nusantara, disingkat dengan INUS, atau aliran Nusantara, disingkat dengan A. Apa kata liberal? Kata liberal ini, Islam Nusantara itu Islam yang bagus, Islam Arab tidak bagus, abal-abal. Islam Indonesia bagus, dan orang Arab gak bagus. Orang Arab itu kata mereka kadrun. Apa? Kadal gurun. Loh, gak boleh seperti itu. Mengapa orang-orang liberal ini merendahkan orang Arab? Agar kita gak suka Arab. Dan itu bahaya. Nanti pada akhirnya kalau sudah tidak suka pada Arab, sedikit demi sedikit akan tidak suka pada Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini oleh para ulama direspon di dalam narasi-narasi maulid. Gimana? Rasulullah ini kan makhluk paling mulia, paling utama. Itu Rasulullah. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling agung, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik, lebih baik daripada yang lain. Contohnya apa? Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab. Keluarganya keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini cabang dari suku Quraisy. Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Kinanah adalah cabang dari keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail bagian dari keluarga besar bangsa Arab.
Ini semuanya pilihan dari Allah. Kata orang liberal tadi, loh katanya orang Arab gak baik, kok Rasulullah lahir di Arab? Apa kata orang liberal? Itu kebetulan lahir di Arab. Gak bisa seperti itu. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan dan bukan keliru, tetapi itu pilihan dan kehendak Allah. Lahir di Arab. Ini menunjukkan bangsa Arab itu lebih baik daripada bangsa yang lain. Mengapa? Karena bangsa Arab ini yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Ini akidah saudara, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, ternyata suku Kinanah yang dipilih oleh Allah. Dipilih bagaimana? Orang-orangnya itu berintegritas, disegani oleh suku-suku yang lain. Ini suku Kinanah. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai, wastafa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy lahir dari suku Kinanah. Quraisy ini level paling tinggi di Arab. Itu suku Quraisy. Suku Quraisy. Mengapa? Orang-orangnya dianggap paling berintegritas, disegani dan berwibawa. Itu suku Quraisy. Karenanya di Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Mengapa? Itu tanwih, mengingatkan kemuliaan Quraisy. Surat Nusantara gak ada dalam Al-Quran. Yang ada justru surat Quraisy. Golongan atau orang kalau masuk di dalam Al-Quran itu salah satu dari dua macam. Ada kalanya karena paling bagus, ada kalanya karena paling jelek. Para nabi, malaikat masuk di Al-Quran. Iblis, setan, jin, Abu Lahab masuk di Al-Quran. Mengapa? Itu yang nakal-nakal tuh Fir'aun. Quraisy ini masuk. Mengapa masuk? Ini Quraisy ini pilihan Allah. Coba lihat dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Karena kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaan Quraisy melakukan perjalanan pada dua musim, kemarau dan musim hujan. Satu musim ke Yaman, satu musim ke Palestina. Maka bagaimana? Hai orang Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Jangan menyembah yang lain. Mengapa diperintahkan menyembah Allah? Allah allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan orang Quraisy dari kelaparan. Maksudnya apa? Ketika suku-suku lain di Arab dilanda kelaparan, suku Quraisy tidak dilanda kelaparan. Mengapa? Dijaga oleh Allah. Orang itu saudara, kalau lapar tidak kuat biasanya nakal. Ya mencuri, merampok. Suku Quraisy gak kelaparan, karenanya orangnya baik-baik. Wa amanahum min khauf. Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Mengapa? Ketika suku-suku Arab yang lain dilanda ketakutan. Di Arab itu dulu sebelum Islam, ketika dilanda kelaparan, nanti suku satunya diserbu. Harta bendanya diambil, orang-orangnya dibunuh atau dijadikan budak. Kecuali suku Quraisy aman, gak diserbu oleh suku-suku lain. Segan suku-suku lain itu. Suku-suku lain, orang-orang Arab malam-malam melakukan perjalanan, dicegat oleh rampok, dicegat oleh begal, diambil harta bendanya, dibunuh orangnya, atau dijadikan budak. Untuk suku Quraisy aman. Orang Quraisy pergi kemanapun di Jazirah Arab, malam-malam ketemu rampok, dicegat. Siapa nih? Ayo serahkan. Apa kata orang Quraisy? Kami keluarga Quraisy, penjaga tanah suci.
Orang Arab segan, gak berani merampok. Ini kemuliaan orang bangsa kita gak wibawa, saudara. Mengapa? Dijajah Belanda berapa bulan? Hah? Bukan bulanan, 350 tahun. Gak wibawa. Nah, setelah suku Quraisy ini ramai, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Kemudian dari suku Quraisy, dari Bani Hashim ini, wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini yang terbaik dari sekian banyak golongan terbaik. Aku ini pilihan dari sekian banyak golongan terpilih. Artinya apa? Keluarga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah lebih baik daripada yang lain. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang Arab itu beda dengan orang kita. Dan kita ini gak bisa lepas dari Arab. Mengapa? Para ulama kita, wali songo, kiai-kiai, kalau ditelusuri asal usulnya keturunan Arab. Yang Aceh itu dari Arab memang, gak bisa lepas. Dan Arab itu memang luar biasa, saudara. Mengapa luar biasa? Para nabi ini, di antara sifat wajib para nabi harus manusia paling ganteng, paling tampan. Makanya para nabi belum ada riwayat lahir di Nusantara. Mengapa? Kalau lahirnya di Nusantara kalah saing dengan yang luar. Makanya para nabi lahir dari Arab atau Bani Israel. Mengapa? Ganteng-ganteng di sana. Saya tahun 2003 berangkat ke Inggris. Sempat tinggal di Eropa. Sebelum berangkat, kawan-kawan bilang pada saya, Ustaz, nanti kalau sampai di Inggris terkejut. Mengapa? Orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya tahu kalau orang bule memang putih ya ganteng cantik. Loh kok gitu? Ustaz, di Inggris itu kalau ada 5 perempuan berjalan, yang cantik 6 orang. Artinya apa? Cantik semua, gak ada yang jelek. Ngambil serabutan gitu pasti dapat yang cantik di Inggris. Begitu pesawat mendarat di Heathrow di London, masuk bandara terkejut. Mengapa? Ini kok beda dengan Indonesia ini. Orang-orangnya ya putih-putih, ya bagus-bagus. Kami kebetulan tinggal di kampus Pakistan, India. Lama-lama kawan-kawan bilang, Gus, apa? Coba perhatikan orang Inggris dengan orang Pakistan dan India. Kenapa? Bagus orang Pakistan dan India. Beda memang. Oh iya, karena dekat dari Arab. Lama-lama setelah lama kawan-kawan bilang, Gus, ini penemuan baru. Katanya, apa? Orang India dan Pakistan kalah sama orang Arab. Katanya. Diperhatikan betul memang. Orang Arab nomor 1. Pantas Rasulullah lahir di Arab, tidak lahir di Indonesia. Ini orang-orang Islam Nusantara ngomong, banyak loh nabi yang lahir di Nusantara. Padahal gak ada datanya. Ditanya mana buktinya? Itu di Jogja ada kabupaten namanya Sleman. Itu tempatnya Nabi Sulaiman. Itu ngarang namanya, wong itu nama baru. Dan itu di dekatnya Sleman ada Candi Borobudur. Itu istana Ratu Bilqis, Ratu Saba. Gak betul itu peninggalan orang-orang Hindu, bangsa Indonesia. Nah, ini artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik. Ini kata orang Nusantara, Arab itu kadrun, kadal gurun. Gak betul itu. Mengapa? Kadal itu gak pakai baju. Ada kadal yang pakai baju? Gak ada. Orang Arab itu, saudara, sejak masa jahiliyah pakai baju. Orang Arab yang fanatik, yang sombong dengan baju, bajunya dibuat menjuntai di bawah mata kaki.
sombong. Karenanya begitu Rasulullah diutus diingatkan, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menjuntaikan sarungnya, bajunya di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Mengapa begitu? Orang Arab itu yang sombong ya bajunya di bawah mata kaki. Orang-orang Wahabi apa? Karena kita ini pakai sarung kadang di bawah mata kaki, diharamkan. Akhirnya mereka pakai celana cingkrang. Apa cingkrang itu? Setengah betis. Wahabi ini gak ngerti, itu sombongnya orang jahili. Kalau orang Islam, makanya kata para ulama, kata Imam Abu Hanifah, dalam Islam gak ada orang sombong karena sarung di bawah mata kaki, gak ada. Orang yang dipakai sarungnya Wadimor, harganya 60.000. Sombong apaan? Gak ada itu. Sombong itu sekarang kalau setiap pergi ke masjid itu membawa alpan, itu baru sombong. Kalau sarung enggak. Artinya apa? Orang Arab itu pakai baju, orang Eropa enggak pakai baju. Orang Eropa kotor. Nah, bangsa kita di Nusantara pakai baju tapi sangat minim. Mengapa minim? Bangsa Nusantara ini bajunya ya, yang laki-laki yang ditutup cuma bagian depan. Alat bagian depan ditutup pakai koteka. Apa koteka itu? Ya koteka lah, kayak paralon gitu ya, kayak pipa besar naik ke atas. Mengapa kotekanya besar? Agar dikira punyanya besar, padahal kecil di sini. Itu milik orang Indonesia. Itu yang laki-laki. Yang perempuan ya gitu juga, yang ditutup di bawah pusaraja, di atas dibiarkan melamun. Tapi kita bukan keturunan kadal. Kita ini keturunan Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik. Contoh lagi ya, contoh lagi. Saya gak tahu ceramah berapa jam ini. Kan baru setengah jam. Ini baru muqaddimah saudara. Belum membahas apa ini? Marajut mahabbah. Ini belum masih. Ini baru pengantar berbicara tentang orang Aceh. Contoh lagi ya. Rasulullah SAW ini makhluk paling utama. Apapun yang berkaitan dengan beliau selalu yang terbaik. Contohnya apa? Umatnya beliau. Umat Islam ini umat yang terbaik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Apa maksudnya? Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Terbaik dibandingkan siapa? Terbaik dibandingkan umatnya nabi-nabi terdahulu, yang sama-sama lurus berjalan di atas ajaran tauhid dan sama-sama calon penghuni syurga. Umatnya Rasulullah lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Mengapa lebih baik daripada umatnya nabi-nabi terdahulu? Apakah karena paling banyak ibadahnya? Bukan. Apakah karena paling banyak beramal? Bukan. Karena kalau ukurannya paling banyak ibadah, banyak amal, umatnya Rasulullah kalah dengan umat para nabi terdahulu. Mengapa? Umatnya nabi-nabi terdahulu badannya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan, umatnya Nabi Adam itu tingginya rata-rata 30 meter, besarnya 3,5 meter. Jadi kuat. Orang tuh semakin besar semakin kuat. Asalkan bukan karena gemuk. Kalau gemuk ya biasa, besar. Dan umatnya Nabi Adam ini usianya rata-rata di atas 1000 tahun sampai 2500 tahun. Usianya panjang, orangnya besar, ibadahnya lama dan kuat. Nabi berikutnya dikurangi oleh Allah.
tambah kecil, usianya tambah pendek. Generasi berikutnya kurang lagi, terus kurang sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karenanya umatnya rata-rata gitu, 70, 75, 80 atau di bawah itu. Nah, walaupun begitu, ternyata umatnya Rasulullah lebih baik daripada umat para nabi terdahulu. Mengapa? Di dalam Al-Quran dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Kamu senantiasa istiqamah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam ini dimanapun berkumpul pasti ada yang ngajak kebaikan, ngajak bikin masjid, ngajak buat daya, ngajak bikin madrasah, ngajak acara apa namanya ini, tausiah ya, ngajak yasinan, tahlil, segala macam. Dan itu bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia. Itu umat Islam. Kalau ada kemungkaran pasti ada yang protes. Itu umat Islam. Kalau nggak berani cari cara untuk protes. Orang Aceh begitu, nggak berani bicara, orang lain diundang, suruh bicara. Saya ini pernah diundang ke Abdiyah tahun 2015. Saya diminta ceramah, ada parade Ahlus Sunnah wal Jamaah di makam Syekh Kuala. Besoknya saya mau pulang, nggak boleh. Saya mau pulang, nggak boleh Kiai, nggak boleh pulang. Saya ini besok acara di Bogor, sudah beli tiket, ya buang aja tiketnya. Terus ya gimana? Ikut ke Abdiyah Aceh Barat Daya. Di mana itu? Dekat sini. Tak taunya dari Banda 8 jam. Saya bilang sama orang Bogor, saya minta maaf gak bisa datang. Kenapa Pak Kiai? Ketinggalan pesawat. Karena memang gak ke bandara ke Abdiyah. Saya ceramah apa di Abdiyah? Itu Wahabi kelas berat Kiai, harus Kiai yang menghadapi. Saya ceramah Wahabi. Habis ceramah Wahabi ada yang tanya, Kiai, apa? Gimana hukumnya? Ada orang berpendapat bahwa qul huwallahu ahad. Itu tafsirnya, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Dia itu katanya Nabi Muhammad. Gimana? Saya santai aja. Itu jelas sesat, menyesatkan dan menjerumuskan pada kekafiran. Saya terangkan dasar-dasarnya, hadis-hadisnya. Pulang dari sana, bisik-bisik orang Kiai. Kiai tahu yang ditanya tadi. Tanya apa? Qul huwallahu ahad. Apa itu? Orangnya dekat-dekat situ. Kira-kira dengar? Ya pasti dengar, banyak anak buahnya di situ. Loh, kenapa tak ngomong sendiri? Mereka takut Kiai. Makanya Pak Kiai yang dijadikan umpan. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Cari cara. Nah, karena umat Islam ini istiqomah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang istimewa? Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam senantiasa menjadi pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Itu umat Islam. Karena selalu amar ma'ruf nahi munkar. Contoh ya, umat Islam di Indonesia dari dulu, kalau ada orang meninggal, tahlil. Lalu orang-orang Wahabi datang ke Aceh, tahlil sesat, nggak ada dalilnya. Tapi tetap aja orang tahlil. Tahun 2018 saya ada haul, undang haul di Mudi, haul 30 itu. Karena ada haul di Mudi, saya kebetulan kawan-kawan di Sigli bikin acara. Saya diminta ceramah. Saya tanya, saya ceramahnya jam berapa? Nanti Pak Kiai ceramahnya mulai jam 9 sampai jam 12. Habis itu tanya jawab sebentar, 1 jam aja sampai jam 1. Acaranya bukan di masjid tapi di kampung. Anehnya sound sistemnya besar menghadap kampung sebelah.
Saya tanya, itu kok menghadap ke sana? Itu kampung Wahabi, Kiai. Lah terus kita ngundang Pak Kiai untuk mereka. Maka kita ini sudah tahlil, mereka gak mau tahlil. Apa mereka mendengar? Ini sudah malam, mereka pasti pulang kerja, Kiai. Dijamin gak bisa tidur karena sound sistemnya besar. Akhirnya tanya, mau tanya apa Pak Kiai? Kata orang Wahabi, tahlil itu gak ada dalilnya. Itu yang ditanya, tahlil yang mana? Kita ini kalau bicara tahlil ada dua. Yang pertama bacaan tahlilnya itu. Yang kedua makan-makan sehabis itu yang kamu tanya yang mana? Semuanya Kiai. Katanya gak ada dalilnya. Saya bilang minta berapa dalilnya? Kata orang Jawa jaluk piro. Apa jaluk piro itu? Minta berapa? Apa ada dalilnya? Ya gak mungkin gak ada dalilnya. Ini amalan ahlus sunnah wal tahlil. Ini artinya baca zikir pahalanya untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan Abu dari Aceh, bukan Buya dari Minang, bukan Kiai dari Jawa. Tapi siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Adalah baginda Rasulullah, saudara, bukan orang Aceh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah bersama para sahabat pergi taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu akbar, Allahu akbar lama. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Falamman sorofa, ketika Rasulullah berhenti selesai, qilalah, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, malaka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa tadi engkau baca subhanallah lalu baca Allahu akbar, baca zikir? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira aja lah. Ada sahabatnya Rasulullah. Rasulullah bersaksi beliau orang soleh. Yang mensolatkan Rasulullah pula dijepit oleh kuburan. Kira-kira kita bagaimana? Bukan siapa? Makanya Rasulullah baca zikir sampai lama, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitanku. Berdasarkan hadis ini kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak ada dalil. Ada dalilnya semua, saudara. Kok dibilang tahlil gak ada dalil? Orang Wahabi keluarganya meninggal dunia sepi, gak ada apa-apa. Lalu bilang apa? Sunnah. Sunnah apaan? Zikir itu perintah Al-Qur'an. Mendoakan orang mati juga anjuran Al-Qur'an. Zikir untuk orang mati itu keteladanan Rasulullah. Jangan sepi itu.
Ini tahlil. Lalu yang kedua kenduri. Kalau di Jawa katanya makanan tuh kenduri. Di sini sama ya, kenduri. Kata Wahabi apa? Sesat, gak ada dalil. Loh kok bisa? Itu sedekah untuk orang sedekah untuk orang mati ini dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Hai Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat, mungkin kena Covid. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya. Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu." Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sama. Begitu dalil sedekah disampaikan, apa kata Wahabi? Ada Wahabi dari Pinang, Malaysia, kirim video di YouTube. Kata dia apa? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya sesat. Kok sekarang gak apa-apa? Gak ada yang melarang. Bilang gak ada, padahal mereka yang melarang. Enggak katanya. Tapi, loh kok ada tapi? Apa kata Wahabi? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, pakai minum. Pakai apa? Bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Suruh bangun masjid. Dan masjid itu di kampung-kampung sudah lengkap. Itu pun jamaahnya penuh kalau hari Jumat. Lainnya kok. Kalau bangun lagi siapa jamaahnya? Ngawur mereka. Dan para ulama kita ini melestarikan tradisi kenduri itu bukan tanpa dalil. Mengapa ada kenduri? Justru karena kata para ulama fuqaha dalam kitab-kitab fikih, kitab Minhajul Qawim, Asnal Matalib, Fathul Mu'in, Syarah Mahalli dan lain-lain, semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma'. Sedekah paling utama, paling besar pahalanya nomor satu sedekah air. Nomor dua thumma ta'am, nomor dua adalah makan. Nah, ini karena paling afdal sedekah air, sedekah minum dan sedekah makan. Mengapa sedekah minum ini paling afdal? Ada sahabat perempuan meninggal dunia. Anaknya menghadap Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'jabu ilaik?" Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma', air. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur minum air, sambil kerja minum, naik mobil minum, habis makan minum. Ada yang habis makan gak pernah minum, pasti rokokan minum. Ada yang rokokan minum air, sambil ceramah minum. Gak bisa gak minum itu. Dan sedekah minum ini saudara ya, sedekah minum jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah minum dosa besar diampuni oleh Allah. Mengapa? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing
kehausan, hampir mati, mau meloncat dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idzra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Pelacur itu saudara dulu kerjanya malam, kalau siang pulang. Sekarang ini parah karena kerjanya siang malam. Lembut. Ada pelacur pulang kerja di perjalanan di Timur Tengah itu kan gersang kan, jarang ada air, ada pohon. Melihat anjing mengelilingi sumur hampir mati karena haus, hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena kasihan, fanazaat muqaha, pelacur ini lepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai apa gak tahu. Setelah lepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, pelacur ini turun ke dalam sumur ngambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Setelah ambil air, naik ke atas, fasaqat bihi, dia kasih minum anjing itu. Setelah kasih minum anjing, dia pulang. Sampai di rumah meninggal dunia. Mengapa? Mungkin vaksinnya terlalu banyak. Vaksin. Ini bukan vaksin COVID, vaksin dulu. Karena banyak yang takut sama vaksin. Akhirnya apa? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, kalau kamu merasa banyak dosa, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni, padahal yang dikasih minum adalah anjing. Saudara pernah kasih minum anjing? Nggak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Diambilkan mengapa? Karena anjingnya Wahabi. Makanya diusir. Anjingnya bukan ahlus sunnah, diusir. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang punya hewan, punya ayam, punya kambing, dikasih makan, itu ngurangi dosa. Makanya kalau banyak dosa, yang banyak ayam. Padahal itu ternak hewan. Apalagi kalau ternak orang. Saudara ini laki-laki, ngasih makan anak, ngasih makan istri, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anak. Kalau masih banyak lagi, gak apa-apa, tambah istri. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Ini kalau santri senior tanya kiai, itu hadisnya sahih ya. Artinya apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya ada dalil. Kalau kita ngerti seperti ini, akan terjalin persaudaraan. Mengapa? Tahu kalau ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini waktu sudah malam dan adik-adik mulai pada ngantuk, gak perlu panjang lebar. Terakhir mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Ada yang mau tanya? Nah ini, Pak ini. Ayo silahkan bertanya. Langsung aja pakai suara nyaring, gak apa-apa. Yang penting saya dengar. Karena mic-nya gak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini adalah yang mengusung kebanyakan kepada Wahabi. Mungkin kalau kami di Aceh ini adalah yang dikatakan dengan Serambi Mekah, mungkin sebelum 1925 itu yang benar Serambi, karena hampir sama cara budaya antara Saudi sebelum dikuasai oleh keluarga Saud dengan Aceh. Mungkin kalau di Aceh kami sebut ini masa-masanya Abu Nasar Kembang. Kalau sekarang mungkin ada perbedaan. Mungkin dapat diceritakan kepada kami asal muasal lahirnya Wahabi, mungkin secara singkat saja. Kemudian yang kedua, kami yang menjadi penasaran, umumnya alumni Timur Tengah yang pulang ke daerah itu kebanyakan membawa
itulah semua Wahabi mungkin dan semacamnya. Apakah memang guru-guru di sana yang membuat demikian ataupun memang didapat di luar bangku kuliah ataupun di pergaulan sehingga kami sebahagian kalau ada anaknya ke Saudi ataupun Timur Tengah pada umumnya itu mikir begitu, kecuali satu negara Yaman mungkin itu yang kami di Aceh yang sudah mengakui itu dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ya, ini mengenai ISIS. Ketiga itu, dua terus dari tadi. Ketiga. Ataupun tambah dua lagi apa? Mengenai ISIS. ISIS itu kebanyakan yang disebut dengan Khawarij atau yang sebenarnya kami ini di pelosok yang beritanya mungkin tidak sempurna. Yang sebenarnya siapa sebenarnya ISIS dan apakah apa yang membuat mungkin tujuan daripada dunia yang menghancurkan Timur Tengah demikian. Mungkin demikian, jangan ada dua lagi mungkin biar orang lain yang menanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana latar belakang Wahabi? Wahabi ini aliran baru, kira-kira ke sekarang kurang lebih berusia 200 tahun. Mengapa disebut Wahabi? Wahabi ini nisbat kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Latar belakangnya bagaimana? Muhammad bin Abdul Wahhab ini ketika belajar orangnya tidak rajin. Orangnya tidak rajin dan temperamen dan berambisi menjadi pemimpin. Akhirnya mendirikan aliran baru. Namanya Wahabi. Itu. Dan Wahabi ini ciri-ciri alirannya mengkafirkan mayoritas umat Islam. Umat Islam di luar Wahabi dikafirkan. Dan itu gak betul itu. Mengapa? Karena umat Islam ini umat terbaik. Umatnya Rasulullah umat terbaik. Sebagai umat terbaik di dalam Al-Quran dikatakan ayat tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas umat Islam ini digaransi oleh Allah senantiasa menjaga keimanannya. Oleh orang Wahabi dikafirkan. Ini Wahabi bodoh. Wahabi gak tahu kalau Rasulullah itu makhluk paling agung. Sebagai makhluk paling agung, Rasulullah oleh Allah diberikan umat paling baik. Sebagai umat paling baik, mayoritas umatnya oleh Allah dijaga keimanannya. Oleh Wahabi dikafirkan. Karenanya ayat tadi ya, kalian sebaik-baik golongan. Ini juga menolak terhadap paham liberal. Apa kata liberal? Semua agama sama. Enggak sama. Mengapa enggak sama? Umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Kalau dengan orang kafir sekarang, umatnya Rasulullah enggak bisa dibandingkan. Mengapa? Karena dalam akidah kita, dalam ajaran Al-Quran, orang kafir itu levelnya di bawah binatang. Dalam Al-Quran disebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Nah, Wahabi lebih parah dari liberal, saudara. Apa? Kalau menurut liberal semua agama sama. Kalau menurut Wahabi, umat Islam di luar Wahabi lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya Wahabi itu parah. Lalu bedanya dengan ISIS. Wahabi ya ISIS. Wahabi itu kalau yang asli menjadi teroris. Itu yang asli. Kalau yang gak jadi teroris itu abal-abal. Wahabinya masih abal-abal, belum mantap. Yang mantap yang jadi teroris itu Wahabi. Ada yang tanya, Kiai, apa bedanya Salafi dengan Wahabi? Kalau yang dimaksud Salafi itu yang Wahabi itu bedanya itu sama apa bedanya antara maling dengan pencuri. Artinya gak ada beda. Karena Salafi itu singkatan. Apa? Salafi itu orang-orang yang salah fikir. Dan itu Wahabi. Pertanyaan satunya lagi. Tadi dua sudah saya jawab. Mengapa banyak para pelajar dari Timur Tengah setelah pulang jadi Wahabi? Berarti ke Timur Tengah berguru kepada orang Wahabi.
Mengapa berguru pada orang Wahabi? Jangankan di Timur Tengah, saudara, lembaga-lembaga Wahabi itu belajar di sana gratis. Wahabi, di mana ada lembaga Wahabi, belajarnya gratis. Bahkan dapat uang saku tiap bulan 750.000. Jadi dibayar, makanya setelah pulang jadi Wahabi. Dan ustadz-ustadz Wahabi itu biasanya gajinya dari Arab Saudi, 1 bulan $1.500. Yang aswaja tak ada gajinya. Mereka ini sebenarnya bukan dalil, tetapi dolar. Karenanya Wahabi walaupun disampaikan dalil gak mau sadar. Mengapa? Kita ini yang sahih cuma dalilnya, mereka itu yang sahih adalah dolar. Jadi itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir ada? Ada lagi yang tanya? Gak ada? Sudah pada ngantuk. Ibu-ibu di belakang mungkin ada yang tanya. Gak ada ya? Karena gak ada, sudah gak ada. Silahkan, ini terakhir. Mohon penjelasan dari Kiai. Tadi di awal ada disinggung Islam Nusantara. Itu saja. Mohon maaf. Islam Nusantara itu kalau yang dulu gak ada masalah. Dulu kiai-kiai bicara Islam Nusantara itu untuk menolak Wahabi. Maksudnya apa? Jadi khas Islam Nusantara itu fikihnya bermadhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Itu dulu. Setelah 2015 Islam Nusantara ini diusung oleh orang-orang liberal. Akhirnya Islam Nusantara ini disalahgunakan. Apa? Kata mereka, Islam Nusantara itu Islam yang bagus, lebih bagus daripada Islam Arab. Lalu mereka ini juga bilang, Islam Nusantara ini berusaha menghidup-hidupkan tradisi-tradisi lama yang ditutup oleh ulama-ulama dulu, dibela-bela. Dulu ini bangsa kita ketika masih Hindu, kalau orang-orang nelayan punya tradisi petik laut, larung laut, sesajen dipersembahkan kepada jin penjaga laut. Kalau yang ada di darat, petani punya tradisi sedekah kampung, sedekah bumi, sesajen dipersembahkan kepada jin penjaga bumi. Ini oleh para ulama sebelum kemerdekaan, Muktamar NU 1936 itu syirik, gak boleh. Ini sebagian Islam Nusantara membela. Mengapa? Petik laut gak syirik katanya. Kenapa? Itu ngasih makan ikan. Loh, kok ikan laut dikasih makan? Ikan tuh jadi sendiri. Dan ngasih makan ikan lagi ya. Kalau petik laut itu apa? Yang dikasih makan itu nasi kuning. Nasi kuning ada kepala kambing, kepala sapi. Loh, memangnya ikan itu suka kambing, suka sapi? Terlalu ya dibela, sebenarnya gak boleh. Itu namanya Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara yang seperti itu gak bagus itu. Dan Islam Nusantara yang liberal ini bilang apa? Di luar Islam tidak kafir, tapi apa? Non Muslim. Loh, gak boleh begitu. Orang di luar Islam itu non Muslim pasti orang kafir. Ya, karena memang cuma dua, kafir, Muslim, Muslim, kafir. Liberal ini gak mau mengkafirkan orang di luar Islam. Gak boleh. Karena itu ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Saya kira itu cukup. Karena gak ada lagi ya. Cukup ya, karena ini sudah malam dan adik-adik pada ngantuk. Mari kita doa bersama, baca sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala